kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Willem. Semakin malam biasanya semakin panas, tapi ini rupa-rupanya sudah semakin lemas. Semoga itu hanya dugaan kami karena tibalah kita di acara puncak yang sudah sangat kita nantikan, yakni bedah buku Go Adonara. Dan acara ini, pada acara ini tidak akan lagi ditemani oleh kami berdua, tapi kita akan dipandu oleh salah satu bapak yang bisa dibilang ini bapak yang sangat fenomenal di Kota Kupang. Seluruh orang Adonara di Kota Kupang pasti sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah ama Bapak Agus Beda Ama. Seorang dosen, seorang seniman, bisa dibilang juga budayawan yang dengan ciri khasnya akan memandu acara bedah buku ini. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya berikan mic kepada Bapak untuk menjadi moderator. Malam baik. Kita cepat-cepat saja. Hamba Tuhan masih di luar ya? Oke. Begini, akan ada 5 beliau. Yang pertama, yang paling muda itu sama Abdi Keras. Saya panggil itu maju. Ini No Abdi ini psikolog, tidak tahu ini psikolog akademis atau psikolog profesional. Nah, kalau agak sakit jiwa sedikit bisa konsultasi. Dari Lama Lera. Kalau orang lidah Adonara sebagian mengatakan lama lerap. Lama lerap. Lama lerap, lama lerap bisa gitu. Ini di visit FKM Prodi Psikologi Undana. Yang berikut sama John Kotan. Saya agak munafik sedikit. Saya paling takut dengan beliau ini karena ini jabatannya Ketua Lamholot Kupang. Jadi kita ini dia punya masyarakat. Jadi kita cari muka sedikit dengan beliau. Ini dosen di Fakultas Hukum Undana. Sedang berupaya menjadi profesor tapi belum berhasil juga. Yang berikut sama Simon Sabol. Berasal dari Labolo, Adonara. Ini profesor di Undana juga. Yang terakhir gambaran rambutnya menunjukkan bahwa kita semua menuju ke sana, yaitu ama John Golot Tubahelan. Ini juga dosen di Fakultas Hukum. Lampunya tidak tahu apakah memang didesain seperti ini sehingga kami semua duduk ini semacam rasa remaja. Nah, perlu lebih terang lagi barangkali. Ini kan mata ini minta lampu netral bisa kok. Oke. Baik. Dalam tradisi merantau, orang yang pulang merantau itu membawa semacam
perubahan. Pertama barangkali perubahan apa? Kita pemenuhan rasa kangen psikologis, dan yang satu lagi itu kepenuhan ekonomis. Orang yang merantau itu pulang bawa. Sekarang orang bawa doi. Dulu itu ada keler, ada bag. Dan dalam kalau ama saya silih muda makin ini, kalau bukan pastor yang berhak membuka keler, itu adalah bine di kampung. Malam ini agak lain. Karena ama saya silih ini pastor, dia mampir di Kupang, kita mendapat kehormatan untuk membuka peti oleh-oleh. Nah, apa isi peti itu? Ama Tuhan, silakan untuk membuka peti itu supaya kami semua mengambil bagian menikmati oleh-oleh perantauan dari Karibia. Kita tepuk tangan untuk ama Tuhan agak sedikit dekat saya kan, supaya saya agak penting sedikit. Nah. Moderator nanti cari, saya agak di sini juga Pak. Saya yang urus kalian, kalian jangan urus saya. Baik, jadi ama Tuhan, ini waktu sudah agak apa, lalu pengantar testimoni sudah apa, bab buku juga sudah banyak dibaca, walaupun tidak menyeluruh, sehingga ama Tuhan sedikit membongkar sedikit apa isi inti dari peti oleh-oleh yang termuat di dalam buku ini. Sesudah itu baru ama berlima akan memberi semacam apa? Ini refleksi. Jadi ini bukan kajian ilmiah, tetapi ini juga saya sebut karang-karang malam ini saya sebut ini sebenarnya kofleksi. Jadi beliau berlima juga ikut merefleksikan ulang apa yang Tuhan refleksikan, lalu menjadi bahan untuk kita tularkan pada sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan silakan. Ini bisa. Waktunya mungkin tidak, Tuhan mungkin agak 7 menit sedikit. Nah, yang lain nanti 5 menit. Nah, yang lain 5 menit, Tuhan 7 menit. Baik. Nah, kalau lewat nanti lebri alam. Nah. Testimoni tadi yang di luar kekuasaan saya. Kalau tidak lebri sudah alam tadi. Oke, baik. Tuhan, silakan. Baik, terima kasih Amak, terima kasih untuk hadirin semua. Go Adonara, ikomo Adonara no hay dos, like Adonara there is not a second. Seperti Adonara tidak ada duanya. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wali Kota, tapi sudah tidak hadir, diwakili oleh Sekda. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang gue banggakan, ama Profesor Dr. Simon Sabong Ola, ama Dr. John Tubaelan, ama Dr. Carolus Kopomedan, ama Dr. John S. Kotan, kakak kelas saya Pak Abdi Keraf MC, kakak kelas saya di SMP Frater,
Dan ucapan terima kasih kepada yang gue kasih, peserta grup Apuori, secara fisik yang berada di tempat di ruangan ini, maupun secara virtual. Dan yang gue banggakan, KB Inak Amak Kakak Ari, Baibri Mulan Senareng, Wangkai, yang pada kesempatan hari ini hama-hama mupuil di tempat ini ataupun secara virtual. Pada malam hari ini ada rasa haru sekaligus bangga yang membuncah serentak mendampratanya pada kedalaman mata batin saya, seperti yang sudah saya katakan dalam refleksi singkat saya setelah sabda Tuhan, bahwa peristiwa malam ini adalah peristiwa Tabor. Tabor untukku dan untuk seluruh yang hadir di ruangan pada malam hari ini secara fisik maupun secara virtual. Lord, it is good to be here. Begitulah ekspresi Santo Petrus akan keterbukaan hatinya ketika melihat sepintas lalu kemuliaan di puncak Tabor. Tuhan Yesus dimuliakan. Petrus senantiasa dan walaupun belum mengerti sepenuhnya bahwa keselamatan bukan berada di puncak Tabor. Mereka harus turun dari puncak Tabor dan siap mendaki Golgota karena di sana adalah keselamatan. Petrus tidak mengerti di sana harus ada salib, penderitaan, tangisan, darah. Tentu saja kehadiran kita semua pada malam hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Kita hadir di sini dengan tujuan dan misi kita yang satu dan sama untuk melihat siapa diri saya, siapa diri kalian, sudah di mana kita sekarang berada, dan kemana kaki kita akan melangkah. Dalam acara bedah buku malam hari ini, Go Adonara. Go Adonara merupakan desakan ekspresi kegelisahan hati saya sebagai penulis yang terinspirasi oleh wadah diskusi Apuori yang sudah berjilid-jilid. Saya melihatnya sebagai kesempatan emas untuk tidak disia-siakan. I don't want to take it for granted. No jotomo for sentado. Saya sekaligus penulis dan anggota grup diskusi Apuori telah dan sedang mengambil alih nakoda kapal sendiri. Kapal yang kita namakan kapal Nusa Tadon Adonara. Di sini, di dalam kapal yang berbendera Nusa Tadon Adonara, seluruh krunya dan orang-orang pilihan, dari orang-orang pilihan yang berkualitas, mulai dari skala lokal sampai pada internasional, dalam berbagai segi dan bidang kehidupan ini. Mereka telah bersatu padu dalam visi misi yang sama. Sehingga ketika kemajuan dunia meminta mereka untuk berjalan, jangan dengarkan, duduk saja. Ketika kemajuan dunia meminta mereka untuk duduk, jangan dengarkan, berdiri saja. Toh, dan karena kapten kapal mereka sendiri adalah orang Adonara, bukan dunia. Biarkan mereka, orang Adonara, menakodai kapal yang berbendera, bendera Adonara. Go Adonara. Kedengaran nyentrik di telinga ketika seorang kolega saya, teman, rekan kerja saya, selesai membaca buku ini. Teman saya orang Polandia, yang mengatakan bukan saja kedengaran nyentrik, tapi minimal ada dua pertimbangan mendasar yang harus saya sampaikan ke dia. Pertama, buku ini tertulis dalam dua bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
Tentu saja buku ini sangat sederhana, jauh dari kesempurnaan dan harapan banyak orang. Entah dari sisi tata bahasa, isi, atau kebenarannya. Tulisan ini juga kesannya buru-buru, karena saya hanya membutuhkan waktu sebelum keberangkatan saya ke tanah air untuk menuliskan. Apalagi saya harus tugas membaca, paling tidak parameter kelahiran yang berbasis ya, ada kita terlahir kecil. Saya sebagai penulis mau mengatakan bahwa refleksi ini termaktub dalam tenunan motif penjiwaan saya sebagai putra Adonara, tentang Adonara dalam sebagai seorang misionaris Serikat Sabda Allah. Sinkretisme filosofi, prinsip hidup, adat budaya, tradisi, kearifan lokal, dan warisan leluhur Adonara telah menjadi kekuatan mahadasar bagi setiap orang Adonara yang terlahir dari rahimnya. Saya boleh mengatakan cintaku pada Adonara telah menghanguskan daku. Saya sebagai penulis mengatakan bahwa refleksi ini tentang perjuangan saya sebagai putra Adonara dalam dinamika, sekali lagi dinamika dan semangat hidup Serikat Sabda Allah. Cintaku pada Adonara yang terlahir dalam buku kecil Goa Adonara ini telah menghipnotis jiwaku untuk tetap mencintainya dengan seluruh jiwa ragaku, bahwa aku adalah orang Adonara. Maka mencintai Adonara adalah keputusanku adalah juga kesetiaanku sampai nuang tutu musim labor. Maka tidak ada alasan untuk tidak merasa bangga dan mengatakan seperti Adonara tidak ada duanya. Pada dasar inilah orang Adonara berdiri kokoh karena mereka tahu dari mana mereka berasal dan kemana kaki mereka akan melangkah. Tidak mengherankan jika saya penulis berbahasa Spanyol tanpa harus menjadi orang yang tanpa harus menjadi orang Spanyol, atau saya bisa sedikit berbahasa Inggris tanpa harus menjadi orang Karibia, orang Inggris atau orang Amerika, atau saya suka sekali minum Guinness tanpa harus menjadi orang Irlandia, atau menjadi penikmat taco tanpa harus menjadi orang Meksiko, atau suka sekali cerutu Kuba tanpa harus menjadi orang Kuba. Spiritualitas hidup Atadika Adonara inilah semestinya menjadi sebuah keutuhan, sebuah entitas yang tidak terpecahkan, tidak tergores oleh apa, siapa, dan dimanapun juga saya Goe sebagai orang Adonara. Karena apa yang mereka katakan, dan karena apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang Anda, bukanlah urusan Anda. Ingat, hal paling merusak
yang pernah Anda lakukan, saya lakukan, dan kalian lakukan, mempercayai pendapat orang lain tentang Anda, mempercayai pendapat orang lain tentang goe, tentang diri saya sendiri. Anda dan saya harus berhenti membiarkan opini orang lain mengontrol diri Anda dan diri saya. Apalagi peradaban dunia yang terus bergeser maju. Jebakan-jebakan baru yang muncul telah mempreteli jati diri dan identitas siapa diri mereka sesungguhnya. Go Adonara hadir untuk menggedor setiap orang Adonara yang telah tertidur dalam mimpi-mimpi indah mereka akan kemajuan peradaban dunia ini. Tentu saja nuansa pemikiran sangat subjektif, kental, erat, melekat dalam diri saya sebagai penulis. Entahlah, kebenaran yang tertuang dalam tulisan sederhana ini dipertanyakan 100%, entahlah kebenaran yang tertuang dalam tulisan sederhana ini dipertanyakan 50%, atau sama sekali tidak, itu tidak penting. Hanyalah penulis dan orang Adonara yang tahu. Bagaimanapun juga kita orang Adonara mesti merasa bangga pada siapa diri kita, dari mana kita, dan kemana kita akan pergi. Betapa tidak ketika orang Belanda atau Meksiko atau Polandia ataupun juga orang Sint Maarten membaca buku ini, ada beberapa yang mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita membaca buku ini kita memiliki keyakinan atau konsep keimanan kita yang umum, yang sama, cuma cara dan konsep kita berbeda-beda. Orang Polandia, rekan teman kerja saya, mengatakan misalnya soal kepercayaan terhadap kehidupan setelah kematian sama seperti kita orang Adonara yang memiliki keyakinan pada koda kewokot, pada dan kewokot, koda kewokot dan kewokot. Bahwa kematian bukan ucapan selamat tinggal, melainkan sampai jumpa lagi. That it's not goodbye, it's until I see you again. Atau ketika orang Sint Maarten membaca tulisan ini, mereka seperti bernostalgia. Mereka teringat kehidupan masa-masa kecil mereka, di mana orang selalu hidup dalam kebersamaan. Pintu-pintu rumah mereka selalu terbuka untuk siapa saja. Tetapi sekarang, apa yang terjadi sungguh terbalik. Semua sangat individu, ego, dan pintu-pintu rumah mereka berlapis-lapis, terali. Pintu-pintu mereka selalu tertutup. Atau ketika orang Meksiko yang selalu menjadikan keluarga mereka sebagai prioritas. Seperti kita orang Adonara, keluarga kita adalah yang satu dan utama yang harus kita prioritaskan. Kepercayaan mereka pada kehidupan setelah kematian yang hampir sama juga dengan kita. Dari orang Meksiko seperti orang Adonara. Atau ketika orang Belanda yang merasa tercengang bahwa ada begitu banyak kebajikan asli yang tidak pernah tertulis atau muncul ke permukaan. Sehingga mungkin saja tulisan kecil ini sepertinya berupaya untuk membuka mata mereka yang masih saja tertutup dengan peradaban dunia luar. Dan yang paling membanggakan adalah testimoni dari ibu guru SMA tadi, guru agama di salah satu sekolah Katolik kami, SMA, di Sint Maarten, sampai mengatakan, ketika saya menyentuh setiap halaman buku ini, saya menjadi sangat antusias tentang hidup yang diberikan oleh orang-orangnya dalam banyak hal kehidupan harian mereka yang berpusat kepada kehidupan religius, budaya, dan praktek hidup mereka. Dan senang sekali hati saya ketika saya harus menambahkan kehidupan religius, budaya, dan praktek hidup Adonara dalam kurikulum belajar siswa saya di tahun terakhir di SMA. Saya dengan tulus hati percaya bahwa buku ini sebagai sumber tambahan yang baik bersama dengan perjalanan hidup mereka dalam upaya pencarian untuk belajar tentang budaya, keyakinan, dan praktek hidup mereka sebagai bagian dari agama awal. Dalam perbandingan dengan beberapa agama besar di dunia ini. Di sini saya mengatakan bahwa nama Tadan Nusa Tadon Adonara bukan saja dikenal di seputaran kepulauan Indonesia. Mungkin saja dulu orang tidak mengenal apa dan siapa orang Adonara. Tetapi sekarang namanya telah menggelegar di dunia. Tidak pernah lagi dikerangkengkan
oleh siapa dan dimanapun juga. Itulah perkelana di belahan dunia lain dan semakin terkenal. Lalu alasan kedua bahwa dengan judul Go Adonara, New Adonara in the Making. Penulis sekaligus ingin memberikan sinyal bahwa Adonara harus terus bergerak. Wajah Adonara menggapai dunia baru dan tentunya dengan kekuatan lokal yang dimilikinya, baik yang tertuang dalam tulisan maupun lisan. Kita mesti bangkit bersama. Kita sebagai dekat murina, generasi penerus, marilah bergerak ke arah pendekatan dialektis. Karena di sana sudah ada darah yang tercecer, Nainawa, di sana ada luka batin yang menganga, di sana sudah ada pengalaman traumatis. Orang Adonara masih belum terlambat. Orang Adonara sudah memulai hal yang baik. Sebagai garda terdepan, generasi Adonara sekarang harus merajut hati bergandengan tangan untuk membangun lautan. Generasi sekarang perlu berjibaku bersama para pemangku adat dengan pendekatan dialektika saat ini. Setidaknya, Polri sudah dan sedang memulai hal yang sangat luar biasa. Dari media Polri ini, marilah generasi sekarang perlu berusaha untuk menghidupkan kembali kearifan lokal yang semakin tergerus sambil menjaga keharmonisan secara menyeluruh antara manusia dan manusia, manusia dan alam, dan manusia dengan wujud tertinggi. Amara Rahula Inatana Eka. Generasi sekarang harus mencobanya dan jangan pernah menyurutkan nilai-nilainya. Ingat bahwa jangan pernah menjadi provokator, tetapi sebaliknya generasi sekarang mesti menjadi obor pembawa terang di tengah kegelapan. Dan pada akhirnya saya bersama nahkoda dan seluruh kru kapal Adonara harus berani mengatakan bahwa Atadika Adonara bukanlah pembunuh. Mereka adalah orang-orang yang berwatak keras tapi berhati lembut selembut kapas. Mereka adalah orang-orang beragama, berperi kemanusiaan, bermartabat dan beradab. Mereka yakin dengan menahkodai kapal Adonara ini semua kru dan penumpangnya akan dapat berlabuh pada sebuah pelabuhan utopia. Semoga saja Go Adonara memberi inspirasi bagi para pembaca dan penikmat buku ini sebagai upaya internalisasi dan revitalisasi nilai-nilai adat dan kebudayaan Atadika Adonara. Di sini orang Adonara boleh bertanya diri, apakah apakah aku masih 100% Adonara? Apakah apakah aku hanya 50% saja Adonara? Atau apakah aku sudah sama sekali tidak Adonara lagi? Saya pada akhirnya mengakhiri pembicaraan saya pada malam hari ini dengan mengutip pidato Kepala Suku Seattle dalam sebuah kesempatan pidatonya. You must teach your children that the ground beneath their feet is the ashes of our grandfathers, so that they will respect the land. Tell your children that the earth is rich with the lives of our kin. Teach your children what we have taught our children, that the earth is our mother. Whatever befalls the earth, befalls the sons of the earth. If men spit upon the ground, they spit upon themselves. Anda harus mendidik anak-anak Anda bahwa tanah di bawah kaki Anda adalah abu dari nenek moyang kita. Mereka mesti menghormati tanah. Sendengkanlah telinga anak-anakmu bahwa bumi ini kaya dengan kehidupan, kekerabatan leluhur kita. Ajari anak-anak Anda apa yang telah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahwa bumi ini adalah ibu kita. Apapun yang menimpa bumi ini, menimpa pula putra-putri tanah ini. Jika orang meludahi tanah ini, berarti mereka telah meludahi diri mereka sendiri. Berarti mereka telah meludahi wajah mereka. Hakemege tanah tadung satadung Adonara sampai nuan tutu musim labu. Terima kasih. Terima kasih amat Tuan.
coba kita semua perhatikan ke sini, dengar ke sini. Ya. Jadi dengar. Baik, karena waktu ini sudah 8:30. Jadi beliau berlima ini akan mendapat waktu yang agak dibatasi. Oke, 5 menit lah. Kesempatan pertama untuk berbagi refleksi sama Prof. Simon Sabongol. Baik, terima kasih Pak Agus sebagai moderator. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, selamat malam semua. Saya memulainya karena ini waktu sudah sangat larut malam. Saya hanya singkat saja. Tapi saya memulai dari running text yang saya baca itu ternyata launching dulu baru bedah. Jadi agaknya kita terbalik, mestinya bedah dulu baru launching supaya ini menjadi lebih baik. Itu yang pertama, koreksi saya. Ya. Yang kedua, kalau saya diberi waktu 5 menit, rasanya saya tidak mencintai Pater dan juga tidak mencintai Adonara, apalagi mencintai buku ini. Karena buku ini semestinya kita bedah untuk memberikan sebuah kontribusi yang lebih lagi kepada Pater. Dan tidak hanya buku ini, besok lagi mungkin ada buku baru berkaitan mungkin dengan soal tipologi budaya orang Adonara, orang Lam Holland. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada saya lupa, saya tadi pegang 2 buku. Ini buku yang saya terima di depan itu, dan ini buku saya bawa dari rumah, sudah saya baca semua, sampai babak belur buku ini. Dan saya mengoreksinya terlalu banyak. Oleh karena itu, kalau diberi waktu 5 menit, itu sangat disayangkan. Pertama soal kulit buku ini, ya, karena kalau kita bedah, itu kita bedah wajah dan kita bedah isi. Ya. Saya mulai dari kulit buku ini. Saya kagum dengan pilihan Go Adonara. Go Adonara bisa Go Adonara, bisa Go Adonara. Itu bagus. Ya. Dan ada sebuah garis, ya, sejenis pelangi yang tidak putus. Tidak ada titiknya. Itu artinya terus melihat ke depan. Tapi patternnya membelakangi dan merenung refleksi yang penuh kemurungan. Nah, barangkali ini juga sebuah semiotik yang bisa dibaca lain oleh orang-orang yang mengerti tentang ilmu tanda. Ya, itu mengenai kulit buku ini. Nanti tim editor atau layouternya bisa melihat ini lebih cermat. Itu yang kesekian. Yang berikut soal isi buku ini. Saya ada banyak hal. Pertama soal teknisnya, ya. Karena buku ini diterbitkan dalam 2 bahasa, ya. Maka ini menarik, ya. Apa yang dilakukan Pater John kali ini sesuatu yang luar biasa, ya. Daripada kita bertele-tele soal ini, saya ingin mengatakan begini. Ini kan buku mau mengatakan pada kita semua bahwa Adonara dipersepsikan oleh orang dulu itu berbeda dengan Adonara yang sekarang ini, ya. Tapi kita tidak boleh menutup mata, misalnya kita protes habis-habisan soal Pater mengatakan Adonara itu pula pembunuh. Itu tempo dulu. Dan fakta itu ada benarnya. Sekarang kita tidak boleh hanya mengatakan, di dalam buku ini sudah ditulis juga, kita tidak boleh hanya mengatakan bahwa kita bukan pula pembunuh. Tidak cukup dengan verbalistik, tidak cukup dengan retorika, tapi kita anak-anak muda sekarang, adik-adik yang lain baru akan mau menggantikan kami ini, ya mulailah sekarang dengan perilaku yang menunjukkan bahwa kita bukan orang-orang pembunuh. Itu yang kesekian. Soal teknis, ya, karena saya bergelut di bidang bahasa, saya mata saya agak sakit baca ini, ya, baca naskah buku ini. Banyak kesalahan teknis yang ditemukan dalam buku ini. Kalau diedit lagi, buku ini akan menjadi sangat bagus, ya. Ada kalimat tidak selesai. Kalimat yang tidak selesai itu saya kira secara teoritis saya nanti bicara terlalu panjang. Tapi ada hal yang kemudian ditafsirkan maknanya jadi lain, ya kan? Saya bisa beri contoh, tapi waktunya terlalu pendek, Pak Agus. Ada hal yang misalnya gini, ini 100
terbalik 180%. Kalau persen itu tidak boleh. 180% itu maknanya apa? Tidak tahu. Kalau 180 derajat tuh saya menghadap begini, kemudian saya berbalik begini tuh 180 derajat. Tapi kalau 180% itu tidak ada dalam bahasa Indonesia untuk mengatakan sesuatu yang terbalik dari kondisi awalnya. Itu contoh kecil, ya. Tapi minus malum, buku ini, ya, terus terang memberikan banyak hal, ya, meskipun ini sebuah perjalanan batin seorang Pater Yohanes di Karibia, perjalanan batin. Karena itu cukup mewarnai tipikal watak orang Adonara. Sebentar-sebentar beliau agak melankolis, kemudian saya Adonara dan sebagainya. Tapi kemudian dalam cerita-ceritanya juga watak kerasnya juga masih muncul di sana, di Karibia. Kadang-kadang harus berbenturan dengan kondisi di sana, ya, dengan menegakkan kebenaran bagi kita, lalu meneropongnya di Karibia sana ternyata agak sedikit berbeda. Berarti kita masih unggul dalam hal-hal yang sifatnya universal, ya. Ada hal yang nanti Pater tulis lagi bukunya. Saya sudah menulis banyak artikel, tapi tidak pernah tulis buku yang lain saja. Buku tentang Adonara tidak ada, saya tidak pernah tulis. Tapi artikel mungkin ada 30 artikel tentang Adonara, bahasanya, budaya, sangat banyak. Lihat di Google saja. Tapi disertasi saya itu tentang tuturan ritual. Jadi juga lebih menarik. Nanti saya berkolaborasi dengan Pater. Satu tipikal hal-hal yang tipikal bagi orang Lamaholo. Dua hal yang tidak dimiliki di tempat lain, di etnik lain, yaitu soal Mei dan Koda. Mei dan Koda. Mei itu dia turun itu tidak pernah orang yang bisa mengeremnya. Kalau dia turun, laki-laki turun ke laki-laki, turun ke laki-laki. Laki-laki semua itu mau sembunyi di lubang batu, Mei kejar juga ke sana. Koda juga sama. Nalamilang kesalahan dibuat leluhur, turun itu cucunya ada di Amerika, di mana saja, yuk dapat bagian, gitu. Itu yang sangat ditakuti menjadi panduan hidup bagi orang Adonara. Itu tipologi. Jadi dicari di tempat lain tidak ada. Karena kalau kita mati itu di sana ada sogamadak, ada macam-macam, ya. Di tempat lain mati ya mati itu Tuhan panggil, selesai, ya. Tapi kalau orang Adonara mati itu ada sebabnya, dan itu bagian dari dua hal tadi, Mei dan Koda. Oke. Terakhir ya. Yang terakhir ya. Saya tuh banyak mencatat, maaf ya Pater. Saya mencintai Pater, mencintai Adonara, mencintai semua Apu Ori juga. Karena itu saya membaca dengan sungguh-sungguh buku ini, ya. Kalau Pak Karna tidak baca, sudah pasti toh tidak baca. Yang pertama minim sekali ekspresi kebahasaan bahasa Lamaholo. Jadi mestinya cerita Pater, Bapak bercerita tentang ini, coba diekspresikan dalam bahasa Lamaholo. Tapi terjemahannya tidak tidak ada gloss-glossnya, jadi orang lain baca itu tidak paham. Maksudnya ini, ada yang maknanya itu pada level ketiga sudah ditemukan maknanya, ada yang ketiga belum ditemukan. Harus ada terjemahan kultural di yang keempat, baris keempat, baru diketahui, oh padahal maksudnya ini. Ya kan? Kalau kita bilang Raulan Tanah Ekan, Pater bilang Ekan tidak bisa diterjemahkan. Bagaimana Ekan tidak bisa diterjemahkan? Ekan itu segala sesuatu. Jadi tanah Ekan itu tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Itu maksudnya. Ya, itu simbol dari ibu. Begitu. Tapi kalau dikutip Pater memang tidak bisa. Pater tidak tahu. Pater mungkin etnografinya tidak terlalu lama. Etnografer itu kan dia datang, makan, minum, tidur di situ. Tapi mungkin Pater tidak terlalu lama di Adonara. Sehingga tidak terlalu mendalami soal arti yang lebih spesifik. Yang kedua, saya menyarankan kalau bisa buku ini ada daftar istilah, kata-kata atau ungkapan Lamaholo. Itu di bagian belakang, ya.
supaya orang tahu bahwa ini sebutan ini maksudnya ini gitu. Kalau tidak ya tidak dipahami secara holistik begitu. Perlu ada daftar istilah lama hol. Kemudian ini buku ini juga di dalamnya pattern minim gambar. Jadi kalau kita bilang ada ini ada Nubanara, minimal ada satu gambar begitu. Oh Nubanara itu kayak seperti ini, Eknya itu model ini, kalau Neak itu begini. Nah, itu. Kemudian nanti kalau diedit itu apa namanya? Ada beberapa hal yang saya punya istilah begini, tidak tidak simetris. Kalau kita bicara itu simetris. Misalnya gini, saya mau nyebut kepala, hidung, dada, lutut, gitu itu kan simetris dari atas ke bawah. Nah, jangan kepala, kuku kaki, ya toh, kemudian ketiak, ini kan tidak simetris namanya, ya toh. Nah, seperti menyebut alat-alat tenun itu mulai dari apa dulu? Untuk buhu itu, menuhu, ya toh, kapas itu. Sudah itu baru kemudian ture dia, edan itu, ture habis baru ada menue, bikin dia ini jadi udung. Nah, macam-macam ini istilah-istilah yang begitu. Kalau ada gambarnya menarik. Ya, sebelum itu ada kapas yang di BH. Tulis di situ BH itu ada BH. Tidak ada K di belakang. Itu hal-hal teknisnya Pak Ter ya. Konsistensi penulisan. Kalau kita mau tulis Nubanara itu terpisah, Nubanara terpisah semua dari halaman 1 sampai halaman sekian, Nuba terpisah dari Nara. Kalau Nubanara N-nya besar semua gitu. Daripada nanti di halaman 1 Nubanara N pertama besar, N kedua kecil. Jadi itu halaman berikut Nubanara N-nya pertama kecil, keduanya besar. Nah, gitu. Itu sangat tidak konsisten isi dari tulisan ini. Tapi itu soal teknis Pak Ter. Kalau isinya apa? Ketepatan penggunaan ungkapan juga saya temukan. Jadi ada bahasa-bahasa kata-kata netral, kemudian ada kata yang sudah ada posesifnya, posesif kepemilikannya. Ya, kalau bilang goe saya, tapi kalau goe ada n itu saya punya. Ya, jadi jangan sebut goe padahal itu maksudnya netral, gitu. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya berikan masukan. Ya, saya kira karena waktu ya nanti kita diskusi di luar forum ini untuk memberikan kontribusi kepada Pak Ter. Salut Profesiat Pak Ter telah menghasilkan ini ya, dan saya berharap ada buku lagi, jangan berhenti di sini karena masih banyak sekali hal di Adonara. Karena Adonara itu bukan hanya secret tapi sacred, tidak hanya rahasia tapi suci. Karena itu pernah ada yang mengatakan kita mau tulis sejarah Adonara, tulis sendiri, ya kan? Saya bilang saya tidak tulis, saya tidak ikut menulis tentang sejarah Adonara karena itu misteri. Ya, silakan teman-teman ilmuwan atau pengamat siapapun orangnya mau tulis sejarah Adonara silakan. Tetapi kalau saya terus terang saya angkat tangan, angkat topi, angkat kaki, angkat semua. Saya tidak bisa menulis Adonara yang sangat misterius itu. Tetapi ya dalam kemisteriusan itu kita ini ada, kita ada di dalam perahu besar itu. Oke, terima kasih Pak Ter. We are in the same boat. Adonara, gitu. Terima kasih. Ya, selamat malam. Saya kembalikan ke moderator. Ini pembahas sudah mulai melawan ini kelihatan. Jadi catatan-catatan yang belum kesampaian, mungkin nanti dimohon secara tertulis, titip kado untuk penerbit dan editor dan amat Tuhan sendiri. Baik, kita lanjut. Ini sahabat Tuhan, no abdi keraf. Ada hal-hal yang ingin dibagikan. Baik, malam baik semua. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Pater John ini kami sama-sama di SMP Frater Momere 8992 di asrama yang sama, hidup di sekolah yang sama dan tinggal bersama-sama dalam satu proses pendidikan. Hanya dia jadi pastor dan saya tidak. Ya, baik. Saya langsung membedah Goa Adonara. Yang pertama
tentu dalam pandangan saya sebagai seorang psikolog, minta maaf para dokter, para profesor, dan juga Bapak Ibu sekalian. Apa yang ada dalam buku ini tergambar jelas sekali, semuanya tercover di dalam cover depan. Saya melihat ada 3 simbol besar. 3 simbol besar yang kemudian diungkapkan dalam cover. Yang pertama adalah sosok tubuh manusia itu sendiri. Yang kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu yang pegang buku ini, ada sosok anak kecil yang di-blur. Ada di sisi sebelah kiri. Dan yang ketiga adalah Pulau Adonara, langit, dan juga laut. 3 perspektif ini akan saya kaji secara psikologis. Yang pertama adalah perspektif Pulau Adonara. Pulau Adonara tentu dalam buku ini sebagai objek yang kemudian oleh Pater diungkap dalam beragam tradisi, beragam budaya, beragam pendekatan yang lengkap dengan adat istiadat, lengkap dengan kehidupan masyarakatnya. Kemudian sosok anak kecil ya di sisi sebelah kiri secara psikologis mencerminkan bagaimana Pater melihat masa lalunya. Sosok anak kecil diwakilkan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu dia ketika dia masih kecil, dan itu diungkapkan di dalam buku ini. Kalau Bapak Ibu yang membaca buku ini, ada banyak sekali kisah-kisah pengalaman masa lalu yang diungkapkan, kemudian ditarik secara kekinian dalam konteks melihat budaya-budaya ketika itu. Apa yang dia rasakan, didikan oleh orang tuanya, ketika dia mengikuti proses-proses kehidupan bersama dengan masyarakat di Adonara. Dan kemudian yang paling menarik adalah sosok manusia itu sendiri. Saya kalau tidak salah ini Pater sendiri ya. Nah, menarik di sosok manusia ini ada 3 hal. Yang pertama dalam teori perspektif konstruksi psikoanalisa maupun perspektif psikologi proyektif, ada 3 unsur yang dominan. Yang pertama adalah kepala, leher, dan pundak. Ya, kepala, leher, dan pundak ini menjadi menarik. Ketika kita melihat konstruksi kepala, ini mencerminkan aspek intelektualitas, aspek superego. Bagaimana kemudian dominasi dari buku ini diisi oleh manifestasi superego yang di dalamnya adalah upaya Pater untuk kontrol terhadap diri sendiri secara superego, secara aspek intelektualitas, mencerminkan bahwa di dalam ini Pater terikat sekali dengan norma-norma budaya, dengan kaidah-kaidah aturan-aturan yang kemudian dijadikan sebagai pegangan untuk mengontrol diri, untuk tidak keluar dari pakem-pakem, untuk tidak keluar dari hal-hal yang bisa membuat dia menjadi lebih bebas untuk mengaktualisasikan diri. Di dalam buku ini kalau kita kaji tidak ada Adonara yang kekinian. Di dalam buku ini Adonara seperti seorang wanita cantik yang kemudian akan dielus, wanita cantik yang kemudian akan selalu dipuja, wanita cantik yang kemudian akan selalu disanjung-sanjung. Ini Adonara dalam buku Pater. Adonara jika Pater adalah seekor kumbang, maka kumbang inilah yang akan selalu mendatangi Adonara untuk kemudian menikmati manisnya. Adonara yang kekinian tidak nampak di dalam buku ini. Adonara yang zaman Noe, kalau istilah saya, yang diungkapkan adalah zaman Noe, bukan zaman now. Nah, ini yang menjadi pengalaman aspek perjalanan intelektualitas super ego yang tergambar di dalam buku ini. Kemudian yang kedua adalah pundak dan leher. Leher ini mencerminkan hubungan antara super ego dan id mewakili badan. Bagaimana kemudian di dalam buku ini tergambar jelas secara psikologis kecemasan-kecemasan yang luar biasa tentang Adonara. Saya pikir Pater tidak bisa menyangkal itu. Pertanyaan bahwa kalau seandainya saya mati hari ini akan menjadi seperti apa Adonara? Secara perspektif psikologis itu menunjukkan sebuah kecemasan yang luar biasa. Bagaimana seorang imam ingin melihat keberlangsungan hidup dari Adonara yang tidak hanya sekedar melihat bagaimana Adonara di zamannya dia dulu, tapi Adonara di kekinian dan sekarang dan yang akan datang. Simbolisasi dari leher yang tergambar di dalam buku ini membelakangi ini nampak sekali. Bahwa di sini ada segudang kecemasan yang dia bawa dalam hidup perjalanan hidupnya sebagai seorang imam. Kemudian yang terakhir adalah badan. Badan, simbol fisik. Kalau kita bawa ke budaya kita, ini simbol patriarki. Itu tergambar jelas. Bahwa simbol-simbol yang digunakan di dalam buku ini mencerminkan setelah intelektualitas, mencerminkan budaya kita yang hidup kekinian, dan juga kecemasan beliau, dan yang terakhir adalah fisik. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh, dia tidak menyatu dengan pulau. Artinya perspektif pandangan psikologis tentang Adonara dilihat dari sisi luar. Dia tidak berada menyatu di dalam Adonara,
tapi dia melihat Adonara dengan hanya melihat masa lalu dan kemudian langit yang ada di atas Adonara dan kedalaman laut yang ada di bawah kakinya. Secara psikologis itu yang mewakili apa yang tergambar di dalam buku ini. Secara adat budaya tradisi tentu para sesepuh tua ini lebih paham tentang budaya-budaya, namun dari kajian-kajian psikologi pemahaman saya terhadap buku ini, ketika kita melihat cover buku ini, 3 aspek itu sudah sangat mewakili. Intelektualitas mencerminkan bagaimana upaya Pater untuk kontrol terhadap diri, dorongan-dorongan yang muncul dalam diri, impuls-impuls yang muncul di dalam dirinya dia, kemudian dikaitkan dengan norma-norma etika, adat istiadat, tata krama budaya yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk refleksi, pencarian terhadap makna budaya orang Adonara. Buku ini sebagai sebuah the search of meaning dari masyarakat Adonara. Upaya Pater untuk merefleksikan apa yang dia tangkap, apa yang dia pahami, apa yang dia dalami, apa yang kemudian dieksplorasi dalam potensi-potensi intelektualitas, potensi kecerdasan emosi, dan juga potensi ekspresifnya. Buku ini sebagai sebuah ekspresi emosi Pater ketika dia melihat bahwa Adonara yang dulu, tapi kemudian tidak tergambarkan Adonara yang sekarang. Ini yang saya mau katakan bahwa kalau kita katakan bahwa Pater sangat hati-hati dalam buku ini, dia tidak berani dalam tanda petik. Tidak berani untuk mengungkapkan masyarakat budaya Adonara telah jadi. Apa yang terjadi masyarakat Adonara sekarang? Jadi ketika kita ngomong tentang Adonara yang sekarang dan Adonara yang dulu, jangan sampai kemudian Adonara yang dulu, seperti tadi Prof. Siborus katakan, jangan sampai itu hanya menjadi sebuah kenangan yang kemudian tidak bisa kita turunkan tradisi budaya. Buku ini mau memberikan tentang itu. Dari pengalaman-pengalaman itu, semoga orang-orang muda bisa menimba banyak hal tentang Adonara dari pemahaman-pemahaman terhadap Adonara dalam perspektif seorang pastor. Saya pikir itu sedikit dari saya, nanti bisa kita ditambahkan oleh para sesepuh senior. Saya kembalikan. Jadi kita sekarang mulai hati-hati dengan no apikerap. Mulai kepala, leher, apa semua dia analisa habis ini. Jadi saya juga brewok juga dia analisa bahaya. Jadi ada apa-apa konsultasi sudah. Baik, masih ada tamu kita, sama John Kotan. Sekali lagi ini kita beri hormat khusus sebagai Ketua Lamholot Adonara. Lamholot Kupang. Baik, silakan. Oke, terima kasih Bung Jenggot. Saya memulai diskusi kita ini dengan pertama sekali saya lihat judul buku ini. Terlepas dari yang ke atas, saya kembali ke atas, tapi yang di bawahnya itu refleksi seorang imam Katolik Adonara. Katolik itu bernuansa universal. Lalu muncul Adonara. Jadi ada imam Katolik Adonara gitu. Itu satu yang perlu direnungkan. Tetapi saya sebenarnya mau menunjukkan juga bahwa dari judul ini Go Adonara bisa juga dipahami bahwa Go Adonara sesungguhnya juga mengandung sejumlah makna. Kalau yang pertama Go Adonara, saya Adonara, saya orang Adonara. Tapi Go Adonara bisa diartikan bahwa pergi ke Adonara. Tapi bisa juga Go Adonara juga pergi dari Adonara global, meninggalkan Adonara menuju ke dunia global. Saya melepas kesenja yang pertama dulu. Yang pertama saya orang Nara itu saya lepas, tapi saya lebih tertarik pada yang kedua makna terakhir. Go Adonara itu bisa dimaknakan bahwa saya pergi ke Adonara, tapi juga saya pergi keluar dari Adonara. Saya pergi ke kawasan dunia global. Kalau itu
Maka saya hubungkan dengan pandangan seorang ahli yang disebut dengan buku itu juga saya tahu betul sangat digeluti cukup banyak oleh Pak Dr. Kupomeda soal Benventura Sousa da Santos. Beliau menawarkan sebenarnya 3, tapi saya lebih menekan pada 2 konsep itu, bahwa sesuatu nilai, satu value itu bisa dilihat dalam konteks lokalisasi, jadi membawa sesuatu yang global itu dalam konteks lokal, tapi juga bisa dilihat juga bahwa sesuatu yang lokal itu dibawa dalam konteks global. Dalam konteks global. Dalam perspektif ini, saya sebenarnya mau mengatakan bahwa buku Go Nara ini bisa dilihat bahwa Pater John dalam keseluruhan naskah ini sebenarnya dia mau mengatakan atau mau menunjukkan bahwa ada sejumlah value, ada sejumlah nilai yang mestinya bisa dibawa dalam konteks global, dibawa dunia. Apalagi dia dari kampung Adonara sana, di kampung sana tinggal lagi di Karibia, memang susahnya, memang bahwa itu banyak hal yang lokal, banyak hal yang spesifik Adonara itu bisa dibawa dalam konteks yang global. Tapi dalam perspektif yang lain juga, dalam hal terbaliknya juga bahwa soal globalized lokalis, artinya membawa sesuatu yang global itu dibawa ke dalam konteks lokal, bahwa sejumlah spirit sebagai seorang pastor, spirit sebagai seorang petualang sampai ke Karibia, itu sesungguhnya dia juga mengusung, dia membawa sejumlah nilai global yang mestinya dibawa ke dalam konteks benar. Saya kira itu dua hal penting, 2 hal ini yang mungkin bisa kita tangkap dari buku ini. Tapi bagi saya pertanyaan lagi, bagaimana kedua hal ini bisa menjadi nyata dalam konteks diskusi 2 ini? Globalisasi nilai lokal dan lokalisasi nilai global. Bagi saya sebenarnya esensi dan atau perjuangan upaya diskusi kita malam ini dan juga yang diusung oleh Pater dalam buku yang begini besar bisa kontroversial, itu terletak pada reinforcement nilai lokal. Bagaimanakah ke depan ini sebagai komunitas lokal, sebagai sebuah masyarakat Adonara ataupun juga masyarakat Lomolot umumnya, kita punya tugas dan kewajiban yang paling penting itu memberi penguatan terhadap nilai lokal ini. Dalam arti di situ ada proses seleksinya, proses penyaringannya, lalu kita buat dia penguatan, lalu kita bawa dia, kita semaikan kemana-mana. Di kampus kita bisa semaikan, di pemerintah kita perlu semaikan, menginformasi sekaligus menyemaikan dia pada berbagai aspek hidup kita. Saya kira tugas dan spirit orang Adonara pertama dalam soal yang dikatakan oleh pastor tadi, manusia apa? Pastor Barat itu namanya. Orang Adonara itu sedang manusia, orang sadis kok. Pembunuh sadis itu, bagi saya spirit pembunuh sadis itu mestinya ditampilkan oleh Adonara, ditampilkan oleh Atadikin Adonara dan juga semua kita orang Lomolot itu bahwa semangat kita harus melakukan enforcement terhadap nilai-nilai Adonara itu yang menjadi bagian dari Lomolot itu untuk menjadi kekuatan bagi dunia ini pada umum. Saya kira itu saja pikiran saya, tapi saya mau mengatakan juga bahwa mungkin pada saatnya ide ini yang disampaikan oleh Pater John ini dalam Go Adonara ini tidak cukup sampai sini.
dengan bukunya Pater, tapi dari sejumlah buku ini, dari ide ini muncullah ide buku-buku lain kan, mencitrakan soal Adonara dalam perspektif ada apa? Ada arsitek Adonara gitu, ada soal hukum ada Adonara gitu, ada seni Adonara gitu oleh Kak Agus dan teman-teman gitu. Dan itu bisa muncul dan menjadi menghiasi bumi Adonara yang menjadi sesuatu yang indah. Saya kira itu sih yang mau saya sampaikan dari cerita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Saya tidak mau mengulang lagi, itu bahaya. Yang berikut ini sama Carolus Kopomedan. Ini singkat. Ya, baik, terima kasih Ahmad Beda Aman selaku moderator, rekan-rekan pembedah, dan yang sangat saya kagumi, Ahmad Tuan Yohanes, ketika memberikan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan isi buku ini, saya melihat bahwa ini seorang orator, ya, sangat bersemangat untuk menyampaikan pikiran-pikiran. Bapak dan Ibu sekalian, sekalipun sudah sangat larut, tetapi saya hanya buku ini terus terang saya juga ikut terlibat di dalam, sehingga sangat tidak etis kalau saya mengkritik apa yang saya juga ikut terlibat di dalam sebagai orang yang ikut membantu untuk mengedit. Ya, sekalipun dari pakar bahasa, Prof. Simon, melihatnya bahwa ada begitu banyak sisi yang lemah dari struktur bahasa dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya apa yang tertulis di sini sesungguhnya mudah dipahami, ya, sekalipun ada kekeliruan-kekeliruan. Dari buku ini, ketika saya membaca lalu juga membantu mengedit, saya menemukan ada satu poin penting yang ada di dalam diri penulisnya, bahwa watak keberanian berkata itu justru ada di Ahmad Tuan ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dari judul buku saja sekaligus beliau mendeklarasikan diri secara terang-terang bahwa saya ini orang Adonara, saya ini Atadiken Adonara. Itu. Jadi ini satu keberanian untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya maupun apa yang ada di dalam dunia yang membesarkan dia, yaitu Adonara. Jadi itu satu poin penting. Memang dengan tampilnya buku ini sekaligus mau menggugah kita bahwa keberanian yang ada di dalam diri kita ini bukan seperti yang dipersepsi atau seperti yang digambarkan oleh Ernest Pater, bahwa Adonara pulau pembunuh. Kalau kita mencoba membaca buku Ernest Pater itu, maka sesungguhnya Ernest Pater itu tidak lama di Adonara. Karena dari buku yang begitu tebal yang dihasilkan oleh Ernest Pater itu, sebagian besar mengisahkan tentang Flores Darat, mengisahkan tentang Solor, mengisahkan tentang Lembata, dan juga mengisahkan tentang Alor. Di buku Atakiman hanya satu bagian kecil saja yang menulis tentang Adonara pulau pembunuh. Itu artinya penggambaran tentang watak orang Adonara itu sesungguhnya tidak klop. Andai kata Ernest Pater itu ada di Lowopau, ada di Jalan Bawah,
maka dia akan menyaksikan ada begitu banyak ekspresi-ekspresi yang menyejukkan, yang mendamaikan. Kerewama, paigolotoki, maantuak mongi, macam-macam. Dan itu diekspresikan oleh semua kita, baik ke Adonara secara khusus maupun juga Lamholo secara keseluruhan. Jadi saya hanya mau mengatakan itu, ya, bahwa keberanian seorang amat tua Yohanes ini sungguh luar biasa dan patut kita teladani dan patut kita ini. Banyak kali kita menyembunyikan identitas kita. Apalagi mereka belum tahu, tetapi kita sembunyikan, berarti semakin mereka tidak tahu. Ya. Dan terbitnya buku ini dalam 2 bahasa dengan segala macam keterbatasan, tetapi saya mengakui bahwa ini adalah bentuk ekspresi, sebuah keberanian untuk mengungkapkan keluar bahwa orang Adonara itu seperti ini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sama Kopo Medan. Jadi orang Adonara kalau tidak mengaku orang Adonara, ama Simo Marino nih, mau di lubang batu mana punya Adonara sebab. Jadi hati-hati. Nah, untuk itu, ama John Tubahela, Mak mau help. Baik, terima kasih Bapak Agus. Selamat malam untuk kita semua. Saya tidak perlu menyapa satu persatu. Yang pertama-tama saya mengapresiasi upaya Pastor Yohanes dalam kesibukannya bisa menulis buku ini dari Karibia. Saya sudah bekerja 34 tahun, tapi satu karya pun dalam bentuk buku belum dihasilkan. Kalau judulnya ada, tapi hasil dalam bentuk buku sampai sekarang tidak ada. Ya, 4 tahun lagi pensiun, kemungkinan tidak ada buku. Ya. Jadi kita beri hormat kepada Pater yang bisa menulis buku ini. Yang kedua, menulis buku itu adalah menuangkan ide, gagasan ataupun pesan kepada para pembaca. Maka dari buku ini ya memang tidak semua kita bisa memahami secara benar. Tapi yang paling penting itu ya biar sedikit kita berusaha mengerti isi buku ini dan bisa melakukan sesuatu, itu penting. Sebagai contoh begini, cerita tentang manusia pertama. Kelaki adopehan, kebaik, sudah boleh. Turunan sampai ke kita itu bagaimana? Tidak ada cerita sambungannya. Artinya bahwa terputus. Maka dari buku ini ya memberikan semacam pesan. Mari kita semua yang ada di dalam ini bukan menelusuri kelanjutannya, tapi kita coba menulis silsilah kita masing-masing sampai tingkat yang kita masih ingat. Sampai berapa rang di atas kita. Saya mungkin tahu hanya sampai di Bai saja. Di atas Bai itu tidak tahu lagi. Jadi buku ini menurut saya penting mendorong kita untuk bisa melakukan sesuatu. Yang berikut mengenai kebenaran buku ini, ya kebenaran buku ini. Ya, tadi Pak Tes sudah singgung, apakah 100%, 70%, 50%. Saya yakin kalau kita mau buka ruang yang lebih luas untuk diskusi, dari matahari terbit sampai terbenam, terbit lagi, terbenam lagi, tidak akan selesai. Kenapa demikian? Ada banyak teori kebenaran, ada minimal 5. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Ya, saya pikir kita baca buku ini, ya kebenaran korespondensi itu suatu pernyataan, suatu ungkapan benar jika ada bukti, ada fakta, evidence. Ya, Pater menulis ada Nubanara. Kalau kita lihat di ada Nubanara, maka ini benar. Itu yang pertama. Yang kedua, teori kebenaran koherensi. Pater menulis, ya mulai dari kitab Kejadian Israel sana dengan Adonara. Saya pikir cocok itu.
ada keteguhan, ada kesesuaian antara yang ada di dalam kitab Kejadian dan yang ada di dalam ajaran atau yang ada di Adonara. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Ya, sesuatu yang benar kalau berguna. Apakah ini buku berguna atau tidak? Saya pikir berguna. Tadi saya sudah pesan 10 untuk saya bagikan ke keluarga saya. Anak-anak saya semua harus baca. Nah, karena mereka kalau tiap kali liburan saya bawa dan masuk ke rumah adat, isi kotak seperti kolekte itu, lalu mereka bertanya kiri kanan, ini gading apa maksudnya segala macam. Maka saya suruh mereka baca buku ini supaya mereka lebih tahu tentang Adonara. Yang keempat, teori kebenaran performatif. Ini saya kutip dari Bapak kita Sonikera. Ya, Sonikera. Kalau kebenaran korespondensi itu mengungkapkan fakta. Kalau kebenaran performatif menciptakan fakta. Apa yang dikatakan kemudian terbukti dalam kenyataan. Itu yang kebenaran performatif. Dalam bukunya kalau tidak salah tentang filsafat. Dan yang kelima, teori kebenaran kesepakatan. Artinya bahwa kita yang diskusi ini membaca buku ini, kita sepakat dengan isi tulisan ini, maka itu sebagai yang benar. Ya. Yang berikut, saya mengkritik sedikit soal Atta Dicken. Ya, uraiannya cukup jelas. Atta itu manusia, Dicken itu baik. Lawannya apa? Kalau tidak salah kami di jalan bawah, Atta datang. Itu orang jahat, orang tidak baik. Ya, orang jahat, orang tidak baik. Dan ini terbawa ketika pemberian nama, kalau Atta Dicken orang baik, itu nama dipakai terus. Sampai cucu, cicit, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang jahat, orang tidak baik, namanya dihilangkan. Tidak dipakai lagi oleh generasi berikutnya. Turun-temurun. Nah, yang menjadi pertanyaan kita bersama, apa kriteria, apa ciri Dicken itu? Dicken, baik itu apa? Nah, saya hubungkan dengan pendapatnya Aristoteles. Beliau mengungkapkan kalau yang namanya baik itu memiliki keutamaan. Ada 11 keutamaan. Salah satunya keberanian, ya, kebersamaan, kerendahan hati, ya, masih banyak lagi, ya, ada 11, tapi saya tidak ungkapkan satu persatu. Mungkin nanti di edisi revisi perlu itu ciri-ciri Atta Dicken Adonara itu yang bagaimana, itu untuk menjadi pegangan. Dan yang terakhir berarti saya di bagian akhir, Pater menulis menuju Adonara baru. Saya tidak sependapat. Nah, menuju Adonara baru berarti kita tinggalkan peradaban kita dan mungkin Adonara sekarang itu sudah banyak berubah. Banyak meniru, mencontoh peradaban dari luar. Maka menurut saya judul itu berubah, judul bab atau subbab, kembali ke Adonara. Artinya bahwa kita perilaku hidup kita itu mengikuti ajaran yang ada di Adonara, kearifan lokal. Memang generasi muda kita sekarang tidak tahu, kebanyakan tidak tahu, tidak mengerti mengenai ajaran hidup orang Adonara. Maka perlu banyak tulisan supaya itu menjadi pedoman anak cucu kita betul-betul menjalankan hidup, mencirikan orang Adonara. Kita menyatakan kita orang Adonara bukan hanya sekedar identitas, tapi betul-betul perilaku hidup kita itu betul sebagai orang Adonara. Mungkin sama dengan Lembata, Solor, Data Flores, dan yang lain. Mungkin juga beda. Ya, Ya, mungkin ini saja. Terima kasih Bapak Agus. Ya. Baik, Amazon. Mungkin tadi dengan ungkapan pengalaman itu masih sekitar main judul-judulan. Mungkin dengan begitu akan muncul judul yang juga punya isi dari kita semua sebenarnya. Kita semua. Terus untuk ke John, untuk Pak Helan,
Yang lain-lain saya tidak begitu perhatikan, tapi saya cuma pesan satu saja. Buku tadi itu pesan 11, jangan 10. Satunya untuk saya. Baiklah saudara-saudara semua,